Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, luar biasa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Putri bisa memimpin berdoa pada siang hari ini. Sebelum mengawali pembelajaran siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Putri yang sudah memimpin berdoa pada siang hari ini. Semoga dalam berdoa tadi Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dalam pembelajaran siang hari ini, dan tentunya Bapak selalu mengingatkan kepada kalian pandemi COVID-19 ini masih sangat menunjukkan progres yang meningkat. Untuk itu secara sadar silahkan kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Setelah berkegiatan mencuci tangan dengan baik, ya, ketika keluar rumah mengenakan masker dan menjaga jarak terlebih dahulu. Untuk pembelajaran kali ini, apakah ada yang belum hadir? Ini saya lihat di dalam Zoom meeting ini hampir semuanya hadir dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum bisa bergabung dalam pembelajaran kali ini, kita doakan untuk segera bergabung, ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan agar bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Baik, untuk pembelajaran kali ini masih melanjutkan berkaitan dengan teks cerpen. Untuk kali ini kita akan belajar berkaitan dengan mengungkapkan pengalaman gagasan yang ditulis dalam teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Adapun tujuan pembelajarannya, coba perhatikan share screen ya, coba perhatikan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu, ya. Diharapkan kalian mampu. Yang pertama, kalian dapat merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi ya tentunya dengan teman kalian melalui, kalau seperti ini bisa melalui Zoom ini atau bisa melalui WhatsApp group atau bisa berdiskusi dengan saya. Nah, diharapkan kalian mampu mengungkapkan gagasan tersebut ke dalam bentuk cerpen sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, adapun penilaiannya, di dalam link tersebut ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, kalian harus bisa membuat suatu produk dalam bentuk teks cerpen, ya, atau menulis teks cerpen sesuai dengan rancangan atau kerangka yang diubah menjadi sebuah teks cerpen sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, itu adalah tugasnya ya, atau setelah mempelajari ini ada tagihan, ada tugas
yang harus kalian kumpulkan. Nah, harapan Bapak tentunya dalam pembelajaran kali ini, silahkan ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menulis teks cerpen sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ada pertanyaan? Bisa dilanjut ya. Nah, agar lebih kalian paham sebagai pembuka, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar, ada sebuah pemandangan, ya. Ada sebuah pemandangan dari gambar ini, ya, dari gambar ini. Coba perhatikan, coba kalian amati terlebih dulu. Nanti saya tanya satu persatu ini. Nah, silahkan tuangkan dalam bentuk kalimat, satu kalimat saja. Apa yang kalian lihat dari gambar ini, silahkan deskripsikan sesuai gambar ini. Silahkan berlatih untuk menyampaikan pendapat kalian sesuai dengan gambar berikut. Apakah sudah ada gambaran berkaitan dengan ini? Sudah. Siapa yang mau mengawali berpendapat berdasarkan gambar ini? Saya. Siapa? Saya, Pak. Saya. Wah, berebut bagus ini. Saling satu dulu ya. Sebutkan nama dulu. Nama Nurul Ilmi. Nurul Ilmi 9E ya. Silakan Nurul. Apa pendapat kamu berkaitan dengan gambar berikut? Ya, Nurul. Pendapat saya tentang gambar tersebut yaitu 4 anak kecil yang sedang berjalan di sawah dengan gembira ria dengan penampakan alam gunung dan pepohonan yang sangat indah. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu pendapat dari Mbak Nurul. Mungkin yang lain yuk saling berpendapat. Bagus, ini berlatih untuk berkomunikasi ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Oh, siapa ini? Putri Hikmatus. Oh, Putri Hikmatus ya. Ayo Mbak Putri. Menurut saya, pendapat saya tentang gambar tersebut adalah 4 orang sahabat yang sedang bermain bersama menikmati masa belia. Baik, itu dari pendapat Mbak Putri ya. Bagus ya, ini berdasarkan gambar kalian sudah bisa mendeskripsikan. Ini sebagai pengantar kalian dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana menulis teks cerita pendek ya, berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Nah, ini sudah bagus. Dari gambar ini kalian sudah bisa mendeskripsikan, sudah bisa mengubah menjadi sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, di sini ada 2 cara dalam penulisan cerita pendek. Yang pertama, kalian terlebih dahulu membuat sebuah rancangan atau kerangka. Nah, bagaimana membuat kerangka cerpen tersebut? Coba perhatikan tampilan berikut ini. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun cerita pendek berdasarkan gagasan. Jadi ada 2, kerangka itu jenisnya ada 2. Yang pertama adalah menyusun kerangka berdasarkan topik, berdasarkan adegan, berdasarkan garis besar cerita, atau yang kedua berdasarkan unsur intrinsik. Nah, yang pertama kalian harus menentukan topik. Topik itu tema ya. Kalian harus memiliki tema, kalian harus menentukan topik terlebih dahulu. Liburan ke Kedung Pengilon ya, misalkan seperti itu. Kalau liburan ke sawah Tabak misalkan. Liburan bersama teman-teman menyusuri sungai
Kali Aji, ya. Liburan ke sumur, hutan sumur misalkan. Seperti itu. Banyak ya kamu pengalaman yang menurut kalian itu menarik yang bisa disampaikan atau bisa diungkapkan menjadi sebuah cerita. Nah, kemudian yang kedua, menguraikan pengalaman secara singkat. Jadi kalau mau lebih enak ya ketika membuat cerpen itu, karena ini nanti selain disesuaikan dengan pengalaman, juga harus disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu ya. Nah, berarti kalau sudah menentukan topik, menguraikan pengalaman secara singkat. Nah, menguraikan pengalaman secara singkat itu, nah, kalian juga harus menentukan latarnya, menentukan strukturnya. Ya, masih ingat struktur teks cerpen apa saja ya? Ketika membuat cerita, kalau lebih mudah, itu harus menggunakan kerangka seperti ini. Garis besar cerita seperti ini, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks cerita seperti ini. Cerita yang menarik, cerita yang bagus itu ketika menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu tujuannya untuk apa? Mempermanis. Ya, lebih terlihat cerita itu apakah sedih, menyenangkan, tinggal kalimat yang kalian gunakan. Ingat, dalam penulisan yang bagus harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dalam teks cerpen kaidah kebahasaan yang digunakan apa? Masih ingat kaidah kebahasaannya? Ya, sudah lupa masih ya. Kaidah kebahasaannya apa? Sudah lupa. Kaidah kebahasaannya apa saja? Yang pertama menggunakan sudut pandang. Bagus. Nah, sudut pandang itu berarti posisi pengarang ya. Apakah sebagai tokoh atau sebagai pencerita atau dalang. Nah, kalau sebagai tokoh berarti menggunakan kata ganti aku, saya. Di dalam cerita berarti posisi kamu itu sebagai tokoh. Ya. Kemudian ketika bagus, sedikit diberikan dialog. Ya. Berarti kalau dialog menggunakan di tampilan layar sudah terlihat belum ini? Belum. Belum. Belum, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Nah, untuk menyusun sebuah cerita pendek, selain berdasarkan garis besar suatu cerita, ada cara lain ketika membuat kerangka, yaitu berdasarkan unsur intrinsiknya. Jadi ketika membuat cerita pendek, kalian buat unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Sebenarnya hampir sama dengan cara yang tadi. Tetapi di dalam membuat cerita pendek yang disesuaikan dengan unsurnya, berarti kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu seperti tadi ya, menentukan topiknya apa, menentukan topik temanya apa, sama. Kemudian yang kedua, kalian menentukan latarnya di mana saja, suasananya bagaimana saja, waktunya kapan gitu ya. Karena latar itu ada tempat, waktu, dan suasana.
sana. Sana. Oke. Kemudian kalian tentukan alurnya, mau menggunakan alur maju atau mau menggunakan alur mundur atau campuran. Kalau alur maju berarti ceritanya itu progresif ya, kronologis urutan waktu. Sedangkan alur mundur berarti apa? Flashback, menceritakan masa lampau. Tidak apa-apa ya. Kalian harus gunakan alur yang kalian sukai. Kemudian kalian tentukan yang namanya tokoh dan penokohannya. Misalkan ada di sini saya menceritakan persahabatan. Saya tokohnya ada Andi, Lucy, Fitri, Sonia, dan Ardi misalkan. Nah, wataknya kamu kalau sudah menentukan tokohnya baru menentukan wataknya, watak atau penokohannya, sifat karakternya. Andi bagaimana? Apakah baik atau jahat atau bagaimana? Nah, ini kalian silahkan tentukan. Kemudian sudut pandangnya ya, di dalam cerita itu mesti harus ada menjadi sudut pandang orang pertama biar tidak bosan menggunakan sudut pandang orang ketiga, variasi ya, tidak hanya satu monoton itu. Nah, gunakan sudut pandang bisa orang pertama atau orang ketiga. Kemudian gaya bahasanya ya yang digunakan bagaimana? Di sini agar lebih cerita itu lebih menarik, cerita itu lebih puitis, saya akan masukkan misalkan beri majas metafora ya, beri majas simile, beri majas personifikasi agar cerita itu menarik ya. Kemudian dalam cerita itu amanatnya silahkan ditentukan. Jika persahabatan misalkan amanatnya bagaimana? Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut, kita harus menjaga persahabatan agar ini banyak yang belum saya admit ya. Baru nunggu join. Ya. Apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Nah, apa yang pesannya apa yang ingin disampaikan? Nah, itu adalah bagaimana menyusun sebuah cerita pendek. Yang pertama kalian harus membuat kerangka terlebih dahulu. Kerangka itu ya bisa berdasarkan garis besar cerita yang dikembangkan menjadi sebuah cerita, atau kerangka itu bisa berdasarkan unsur intrinsik. Ini ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan sampaikan kerangkanya terlebih dahulu. Saya ingin tahu kerangkanya. Gita mungkin bisa menyampaikan kerangkanya Gita. Silahkan dibacakan kerangkanya. Tema sekolah, tokoh dan penokohan, Tata, bijak dan adil, Siva, suka mengeluarkan pendapat, Syasha, cepat tanggap, Nisa, baik hati, Fani, pemberani, adik kelas, baik hati dan ramah, Ila, jahat dan suka memaksa, Hani, penurut. Latar tempat sekolah, latar waktu pagi hari, suasana mengesalkan. Sudut pandang orang pertama, alur maju, amanat. Jika ingin berbicara ke orang lain harus sopan, apalagi jika ingin meminjam harus dengan persetujuan yang punya. Terima kasih. Baik, itu adalah kerangka ya berdasarkan unsur intrinsik. Ada yang membuat kerangka berdasarkan garis besar cerita? Ada tidak? Coba yang lain ya, sampaikan hasil kerangka yang kalian buat. Siapa yang mau?
menyampaikan yuk, latihan berkomunikasi, latihan menyampaikan berpendapat yuk. Jangan ditunjuk, langsung menyampaikan. Siapa? Saya, Pak. Nurul. Ya, Ya, silakan Nurul. tema bullying. Apa? Latar tempat Temanya apa? bullying. Oh, bullying. Kayaknya tadi dengan Latar bullying tempat. gitu. Ya, Latar terus? tempat pos ronda kantor, waktu pagi, siang. Suasana menyenangkan, menegangkan, menyedihkan. Alur maju, tokoh penokohan, Rida baik hati, Pak Ali baik hati, Putri jahat dan kejam. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Gaya bahasa, majelis metafora, akum dengan suara emas, bersinar-sinar seperti matahari. Amanat, jadi untuk kita semua, janganlah iri kepada siapapun itu. Justru kalian bangkit, usaha, dan percayalah kamu bisa lebih baik dari dia. Terima kasih. Bagus, ini saya tertarik ini ceritanya ya. Coba nanti ceritanya bagaimana? Apakah kerangka sesuai dengan ceritanya? Ya, kita lihat nanti ya. Oke. Ada yang lain? Bagus Mbak Nurul. Ada yang lain mungkin? Saya, Pak. Saya. Siapa ini? Saya. Sebutkan nama siapa? Nama Kinanti Amelia Putri, kelas 9E. Ayo Kinanti, Mbak Kinanti yo, Mbak Kinanti kemarin pergi jalan-jalan. Ya Mbak Kinanti, gimana Mbak Kinanti yuk? Ayo Mbak Kinanti. Keindahan, alur maju, tokoh Hamdan Ibu Pak Hadi, penokohan alam, tanggung jawab Ibu Baik, Pak Hadi ramah, latar tempat teras rumah, latar waktu siang hari, latar suasana tergesa-gesa kaku mendung. Seperti ini yang masih bisa menjadi saksi keindahan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih. Bagus, ini dari Mbak Kinanti. Ayo yang lain coba. Ini dari kelas E ya. E tadi Mbak kita C. Baik, sudah paham ya berkaitan dengan kerangka menulis cerpen sudah paham ya. Jadi membuat cerita agar lebih mengembangkan, agar lebih nyaman, agar lebih leluasa, agar lebih terarah, itu gunakan kerangka seperti ini. Nanti dari kerangka ini kembangkan menjadi sebuah cerita, tentunya disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasanya. Baik, untuk itu silahkan saya beri waktu untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita. Silahkan bisa dimulai. Siapa yang mau mewakili menyampaikan sebuah ceritanya? Mbak Lumatul mana ini? Sudah masuk belum Mbak Lumatul? Halo Mbak Lumatul. Silakan Mbak Lumatul bacakan. Halo. Ya, silakan dibacakan hasil cerpen kamu. Bungaku sekolahku. Apa? Judulnya apa lu? Di pagi bungaku sekolahku. Ya. Yang keras. Di pagi hari yang indah, tampak matahari yang tengah tersenyum memancarkan sinarnya. Sinarnya yang hangat terasa menyelimuti seluruh badan, membuat tubuh menjadi lebih bersemangat untuk beraktivitas. Pagi itu, Diana dan Risma pergi ke sekolah bersama dengan mengayuh sepeda dengan santainya. Mereka pun sampai di sekolah dan mengikuti pelajaran dengan semangat.
Waktu pulang sekolah pun tiba. Seperti biasa, Diana mulai memunguti sampah plastik yang ada di sekolah untuk dibawanya pulang. Sin, lihat tuh si tukang pungut sampah, ucap Salma disertai tangan mereka berdua. Iya tuh, kasihan banget ya, aduh. Timpal Vina dengan wajah mengecek. Bagus, nanti saya lihat ya, saya koreksi nanti. Bagus ini. Makasih Lumatul ya. Tepuk tangan dulu untuk Lumatul, yo. Untuk semangat pagi ini. Ya. Ada yang lain ya yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya dari kerangka itu mengembangkan? Ya silakan Mbak Putri. Ya. Cerita ini berjudul Adi Sang Pemulung. Adi Sang Pemulung, ya. Yuk. Sore itu, jam menunjuk pukul 3. Terdapat seorang anak yang terduduk termenung di bawah pohon yang rindang. Ia bernama Adi, seorang anak janda tua yang hidup dengan segala kekurangan. Setiap pagi, Adi selalu berangkat untuk mengais sampah demi sesuap nasi. Adi beranjak dari duduknya dan melanjutkan jalannya menyusuri jalan dan mengais sampah demi sampah, melalui TPS demi TPS. Hari beranjak gelap. Karung sampah sudah penuh. Adi berjalan menuju pengepul sampah daur ulang yang jaraknya lumayan jauh dari posisinya saat itu. Adi berjalan dan sesekali beristirahat untuk melepas penat. Namun, saat Adi beristirahat dan meletakkan karung sampahnya, ada Bento yang tidak sengaja melihatnya dan terlintaslah pikiran picik untuk menjatuhkan Adi dan menyengsarakannya. Bento mengambil karung Adi dan menyembunyikannya tanpa sepengetahuan Adi. Hingga beberapa saat setelahnya, Adi mulai sadar bahwa karung sampahnya menghilang dan Adi benar-benar merasa resah. Loh, di mana karungku? Bagaimana ini? Apa yang harus aku berikan kepada Mbok Iyam untuk dimakan? Bagaimana aku bisa memberikan obat untuk Mbok Iyam? Bagus, cukup Mbak Putri. Ini sangat menarik ya. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Pembacaannya sangat ekspresif ya. Ini tadi sudah ada dari pembacaan cerpen itu sudah ada kalimat dialognya ya. Ada dialog kalimat langsung itu menggunakan kutipan ya. Bagus dari Mbak Lumatul dan Mbak Putri. Baik, saya rasa cukup ya untuk dalam pembelajaran kali ini. Saya rasa kalian sudah paham ya dengan materi kali ini, menulis cerita pendek yang disesuaikan dengan pengalaman kalian, kemudian juga disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya ketika menulis sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman, hal yang paling penting adalah kalian harus membuat kerangka terlebih dahulu. Kerangka itu bisa menggunakan garis besar cerita atau bisa menggunakan unsur intrinsik yang dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Tentunya ketika membuat cerita pendek, selain membuat kerangka agar lebih mempermudah mengembangkan dalam cerita pendek, tentunya harus disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Bagus sekali dalam pembelajaran kali ini kalian sudah aktif ketika mengikuti pembelajaran kali ini. Mari kita refleksi dalam pembelajaran kali ini. Apakah menurut kalian pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan Ya. sekali, Pak. Ya, karena Menyenangkan. biasanya kalau kita pembelajaran itu tatap muka secara langsung ya,
bertatap muka secara langsung. Nah, untuk kali ini kita belajar jarak jauh ya, menggunakan media Zoom atau menggunakan aplikasi Zoom. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa bertatap maya ya. Walaupun kita tidak bisa saling bertatap muka, kita bisa masih saling konsultasi melalui aplikasi ini. Apakah ada yang belum jelas berkaitan dengan menulis cerpen? Apakah sudah paham? Sudah ya, alhamdulillah sudah paham. Menulis cerpen berdasarkan pengalaman yang disesuaikan dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk itu pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kalian siap-siap untuk menghadapi ulangan harian berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen. Sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, kita untuk minggu depan kita ulangan harian terlebih dahulu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum pembelajaran ini kita akhiri, alangkah baiknya untuk salah satu memimpin berdoa. Silahkan Mbak Nurul untuk bisa memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Doa selesai. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan ya, tetap hati-hati, jangan bermain jauh terlebih dahulu, jaga jarak terlebih dahulu, dan selalu jaga kebersihan, tentunya mencuci tangan setelah berkegiatan. Silakan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.